Perbandingan hukum tata negara Indonesia dan Korea Selatan. Yang pertama ada persamaan dan perbedaan hukum tata negaranya. Nah, persamaannya itu adalah sistem demokrasi. Jadi Indonesia dan Korea Selatan itu sama-sama menganut sistem demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, konstitusi sebagai dasar hukum. Jadi keduanya ini memiliki konstitusi tertulis sebagai dasar hukum. Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Korea Selatan menggunakan Konstitusi Republik Korea. Ini tuh disusun pada tahun 1945 dan mengalami beberapa kali amandemen. Lalu yang ketiga ada pembagian kekuasaan atau trias politika. Kedua negara menerapkan prinsip trias politika dengan memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, perbedaannya itu yang pertama ada aspek, jadi sistem pemerintahan di Indonesia itu presidensial penuh. Kalau di Korea Selatan, semi presidensial. Lalu ada parlemen, kalau di Indonesia bikameral atau DPR dan DPD, dan jika Korea Selatan unikameral atau majelis nasional. Lalu pemilihan presidennya dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, dan Korea Selatan dipilih langsung oleh rakyat juga. Kepala negara di Indonesia presiden, lalu di Korea Selatan presiden tapi dibantu Perdana Menteri. Lalu kewenangan presiden di Indonesia luas sebagai kepala negara dan pemerintahan. Dan Korea Selatan terbatas dengan peran signifikan dari Majelis Nasional dan Perdana Menteri. Lalu ada prinsip-prinsip hukum tata negara yang di Indonesia. Pertama Indonesia, kedaulatan rakyat atau rakyat itu memegang kedaulatan tertinggi dijalankan melalui mekanisme demokratis sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada negara berdasarkan hukum. Indonesia merupakan negara hukum, artinya semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus sesuai hukum yang berlaku. Lalu yang ketiga, demokrasi Pancasila. Nah, prinsip demokrasi di Indonesia ini berlandasan pada Pancasila yang menekankan musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait. Lalu ada prinsip-prinsip hukum dari Korea Selatan. Yang pertama ada kedaulatan rakyat. Sama seperti Indonesia, rakyat memegang kedaulatan tertinggi dengan perwakilan melalui pemilu langsung. Yang kedua ada negara hukum atau rule of law. Korea Selatan menegaskan bahwa negara dijalankan berdasarkan hukum dengan supremasi konstitusi. Yang ketiga ada pemisah kekuasaan. Ada pembagian kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Lalu yang keempat ada perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, sejalan dengan prinsip demokrasi modern. Lalu ada mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, di Indonesia, yang pertama ada sengketa antara lembaga negara. Mahkamah Konstitusi atau MK itu bertugas menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada pengujian undang-undang terhadap UUD. MK juga berwenang menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, penyelesaian sengketa lainnya. Sengketa antara pemerintahan dengan rakyat atau antar warga diselesaikan melalui peradilan umum, peradilan administrasi, atau lembaga arbitras. Kalau dari Korea Selatan, yang pertama ada sengketa konstitusional dan kewenangan. Mahkamah Konstitusi Korea berperan dalam menyelesaikan sengketa konstitusional dan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Yang kedua, ada judicial review. Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewenangan untuk menguji peraturan atau undang-undang terhadap konstitusi, serupa dengan Indonesia. Lalu yang ketiga ada pemakzulan presiden. Nah, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam proses pemakzulan presiden. Contoh nyatanya adalah pemakzulan presiden Park Geun-hye pada tahun 2017. Lalu yang terakhir ada dampak terhadap masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Pertama, dampak dari masyarakat. Demokrasi yang berkembang memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas. Namun, masih ada tantangan dalam hal korupsi dan birokrasi. Lalu sistem hukum yang berdasarkan Pancasila menciptakan harmoni antara nilai tradisional dan hukum modern, meskipun masih menghadapi masalah penegakan hukum. Lalu dari segi pemerintah ini memiliki kewenangan yang cukup besar, terutama pada presiden. Namun, checks and balance tetap dijaga melalui DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi. Dan sistem hukum yang terus diperbaiki membantu menjaga stabilitas politik dan sosial. Lalu dampak terhadap masyarakat bagian Korea Selatan. Nah, di Korea Selatan ini kesadaran politik masyarakatnya itu sangat tinggi, yang membuat proses demokrasi berjalan dengan baik.
Lalu perlindungan hukum yang kuat mendukung hak-hak masyarakat meskipun ada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara demokrasi dan stabilitas. Dan dari segi pemerintah, sistem semi-presidensial ini membuat presiden memiliki kewenangan yang terbatas, sehingga ada kontrol yang lebih ketat dari parlemen. Lalu mekanisme hukum yang kuat seperti pemakzulan presiden menunjukkan bahwa pemerintah tunduk pada hukum dan rakyat. Nah, jadi kesimpulannya adalah perbandingan hukum tata negara Indonesia dan Korea Selatan ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya sama-sama demokrasi dengan konstitusi sebagai dasar hukum, ada perbedaan pada sistem pemerintahannya dan peran lembaga negara. Indonesia menganut sistem presidensial penuh, sementara Korea Selatan menggunakan sistem semi-presidensial dengan kontrol yang ketat dari parlemen. Dampak terhadap masyarakat dan permintaan di kedua negara juga signifikan. Masyarakat Indonesia mengalami perkembangan demokrasi yang diwarnai dengan nilai-nilai lokal, sedangkan masyarakat Korea Selatan menikmati stabilitas politik dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Di sisi pemerintah, Indonesia memiliki presiden dengan kewenangan luas, sementara di Korea Selatan, presiden berbagi kekuasaan dengan Perdana Menteri dan Parlemen.